Halo sahabat semua, sebelum aku mulai podcast, please like, share, subscribe YouTube channel aku ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Apa kabar sahabat semua? Semoga kalian selalu sehat, panjang umur, bahagia, dan banyak rezekinya ya, amin. Sebelum aku mulai podcast tema kali ini, aku mau klarifikasi di video aku sebelumnya, di podcast aku sebelumnya mengenai waspada gejala cikungunya. Itu sebenarnya ada kesalahan sih. Sebenarnya yang nularin penyakit cikungunya itu aku. Jadi pertama yang kena duluan itu adalah cikungunya, itu adalah aku. Lalu entah gimana nyamuk mungkin menggigit aku yang udah kena virus cikungunya ke suami aku. Jadi suamiku lah kena tularan dari aku. Nah dari suami aku, nah dari kita berdua akhirnya ketularan juga bapak ibu mertua aku. Kebetulan aku masih tinggal di mertua, jadinya semua pada kena. Nah kecuali anakku yang paling kecil yang lagi ASI nggak kena. Jadi aku mau klarifikasi itu dulu ya. Nah sekarang kita lanjut ke podcast untuk tema kali ini. Ini masalah tentang kecelakaan di busway. Jadi suatu waktu ibuku tuh kan kontrol rutin ke rumah sakit ya kan. Nah entah kenapa pagi hari itu ibu pengen naik busway ke rumah sakit tersebut gitu kan. Setelah naik busway, nah ibuku tuh sekedar informasi, ibuku tuh bobotnya tuh sekitar 90 kilo dan tingginya mungkin sekitar 150 sampai 155. Jadi ibuku gemuk gitu maksudnya. Nah kayaknya waktu itu pada satu busway tuh lagi trending banget, jadi lagi banyak orang naik busway kan. Nah ibuku tuh pengen coba naik busway. Akhirnya dari rumah ke rumah sakit tersebut naik busway. Dan sedihnya pada saat itu busway tuh lagi rame banget dan ibuku tuh nggak dapat tempat duduk. Dan mungkin orang-orang juga pada saat itu tidak ngasih tempat duduk, entah satu dan lain hal ya. Nah pada saat itu ibu tuh lagi pegangan ini busway kan, karena ibuku nggak terlalu tinggi, jadi dia nggak bisa megang yang di atas itu loh, yang pegangan gantungan di atas. Jadi ibu memegang bukan gantungan sih, yang pegangan yang ada di tempat duduk busway itu kan. Nah sampai satu waktu si busway itu ngerem mendadak. Akhirnya mau nggak mau ibu kan pegangan kuat si yang ada di bangku busway itu kan. Dan apa yang terjadi, itu pegangannya tuh lepas, itu copot. Mungkin karena nahan beban ibuku juga copot, dan akhirnya ibuku jatuh di busway. Dan karena ibuku gemuk, ya namanya udah itu umurnya udah sekitar 60 sih, 60 itu umur pensiun ya kalau nggak salah ya. Iya umur pensiun 60. Ibu mungkin tulang semakin, ya namanya makin tua kan tulangnya mungkin semakin kurang kuat. Akhirnya ibuku mengalami patah tulang gara-gara jatuh di busway. Jadi buswaynya ngerem, ibuku pegangannya lepas, dan ibuku jatuh ke belakang terpental. Dan yang nahan tuh adalah tangan sebelah kiri, dan itu tangan sebelah kirinya tuh patah dong sahabat-sahabat. Terus ibu kan kenapa bu, aduh sakit. Jadi kata ibu sakit banget. Akhirnya dibawa langsung ke IGD rumah sakit. Jadi ibuku mengalami patah tulang guys, gara-gara jatuh di busway. Ini beneran loh. Jadi patah tulang mungkin karena menahan berat bobot ibu gitu kan. Akhirnya dibawalah ke IGD. Di IGD diceritakan kejadiannya sama orang yang nganterin. Waktu itu cuma ada SMS sama telepon. Nah waktu itu aku ditelepon, katanya ibu mengalami kecelakaan di busway. Aku tuh udah mikir aneh, kecelakaan di busway, ketabrak atau apa? Ternyata ceritanya seperti tadi gitu kan. Itu juga lumayan bikin shock, ya Allah. Sebenarnya gara-gara cuman karena pengen naik busway, ibu udah tua, badannya juga gemuk, akhirnya jatuh di busway. Dan dilalahnya pegangan busway-nya juga kurang kuat, jadinya ibu malah jatuh terpental. Kadang-kadang sedih sih karena beliau harus mengalami hal itu di usia 60 ya. Nah habis itu aku ke IGD, habis itu di IGD di ronsen emang mengalami patah tulang yang ada di lengan atas tuh patah gitu, terbelah gitu, mungkin karena menahan bobot ya. Setelah itu akhirnya langsung langsung masuk ruang rawat. Nah ibuku itu kan habis itu datanglah dokter tulang gitu kan. Waktu itu kita karena ada pengalaman sama dokter tertentu di rumah sakit itu, jadinya akhirnya pakai dokter itu. Padahal sih
ya kita pikir ya udahlah, ini kan dokter ini pernah menangani kakakku dan berhasil, karena kakakku juga pernah tabrakan. Tapi kita nggak nyangka nanti ending ceritanya aku ceritain ya, ini masih agak panjang. Nah habis itu akhirnya dokter datang, dokter itu dingin gitu, dokternya tuh ya kurang banyak ngomong ya. Terus kan aku sebagai orang anaknya, gimana dok, kapan ibu saya bisa operasi? Sebentar, saya lihat dulu riwayat medisnya. Ternyata ibu itu rutin mengkonsumsi pengencer darah, obat pengencer darah, yaitu Aspilet namanya. Atau sebanyak sih pengencer darah yang isinya asam asetil salisilat. Jadi ibu kebetulan rutin mengkonsumsi obat pengencer darah karena penyakitnya. Terus kata dokter, wah ini nggak bisa langsung dioperasi, kata dia, karena ibu rutin mengkonsumsi obat pengencer darah. Nanti kalau operasi bisa bahaya, bisa terjadi pendarahan tidak berhenti. Terus ibuku tuh udah menangis kesakitan, ya kak sakit dok. Itu kan ibuku udah dipasang dipapah sama papan ya untuk mengurangi, karena kalau nggak kan sakit banget ya guys, itu kan patah tulang gitu kan, luka di dalam. Terus gimana dok? Ya nggak bisa, tunggu 5 hari. Hah? Tunggu 5 hari? Tunggu 5 hari baru kita operasi, baru kita melakukan pasang pen. Kalau enggak ya nggak bisa, nanti bahaya. Ya Allah sahabat-sahabat, jadi memang karena ya itu mungkin karena ibuku mengkonsumsi rutin obat pengencer darah, ya dia nggak bisa langsung dioperasi. Memang butuh waktu karena takut nanti terjadi apa-apa, apalagi dengan adanya umur ya, faktor resiko umur. Ya kayak gitu sahabat-sahabat. Nanti the next episode, biar nggak panjang-panjang podcastnya, aku ceritain ya gimana apa yang terjadi pada saat itu. Salah satu hikmah yang harus kita ambil adalah ya sometimes kita harus ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu, ya kita sebisa mungkin memang berhati-hati gitu. Aku cuman sedih aja karena ibuku kena kecelakaan itu karena naik busway dan dilalahnya dapat pegangan yang kurang kuat gitu kan. Ya itu mungkin emang takdir, harusnya begitu jalannya ya. Udah gitu, untuk teman-teman atau sahabat-sahabat yang rutin mengkonsumsi pengencer darah, emang itu harus perhatikan sahabat-sahabat. Memang tidak boleh langsung melakukan tindakan operasi, karena aku juga pernah rutin minum obat pengencer darah pada saat hamil. Karena kondisi kesehatan aku nggak bisa langsung operasi sesar karena takut ada pendarahan. Emang butuh waktu beberapa hari, cuman dalam waktu beberapa hari itu memang cukup menyiksa ya, apalagi karena patah tulang. Nah sekian dulu, nanti di next episode akan aku ceritakan bagaimana sih proses operasinya, terus apa yang terjadi setelah itu. Nah sahabat-sahabat boleh komen dan subscribe ya untuk YouTube channel aku. Bye bye.